started off with my bad luck. Watching you go told me you ran out of love. Breaking slow and you know it's not enough for me. When you say it's over, never was the gravity that pulled me closer. It's harder now, we shut it down so we could focus on ourselves. Hoping you'd come around, thought we could fix what's burning out. But my words you spun, it's gone far enough. It's already done. Not making this easy for me. Stop believing I'm meant to be. You're making it hard to breathe. Is it too much to pick myself up from the lies you keep? Salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia. Dan aku Indonesia banget. Oke deh, untuk hari ini aku akan mencoba meliput ke sebuah tempat yang namanya Tujuh Sumur atau Sumur Tujuh yang letaknya berada di sekitar Karanghawu. Hai geng, jumpa kembali dengan aku Selo. Untuk saat ini aku akan membahas sebuah tempat yang memang sudah banyak orang tahu bahwa tempat ini adalah tempat yang indah dari sisi panorama, alam, dan pemandangan pantai dengan karangnya yang sungguh sangat luar biasa. Dan pantai ini adalah Pantai Karanghawu. Namun di episode kali ini aku akan menceritakan sebuah tempat yang memang terletak di sini juga. Karena memang Karanghawu ini banyak sekali spot-spot yang memiliki cerita yang berbau mistis atau misteri. Dan tentunya kalian sangat penasaran ingin mendengar apa saja sih yang ada di sini. Sebelum aku ulas tentang Sumur 7 di episode kali ini, aku akan menceritakan kepada kalian secara global tentang tempat ini. Yuk ikuti ceritanya, jangan di skip dan jangan kemana-mana. Tetap bersamaku, Selo, di Indonesia banget. Selain dikenal oleh banyak orang bahwa tempat ini memiliki keindahan yang telah memikat orang untuk selalu datang ke tempat wisata ini, Pantai Karanghawu di sisi lain, nuansa misterinya sudah menjadi bagian yang tidak akan pernah bisa terpisahkan. Suasana dan nuansa misteri di Pantai Karanghawu sudah menjadi bagian dari kisah dan cerita sejak dulu hingga saat ini. Di pantai ini terdapat beberapa tempat yang dianggap kawasan yang masih keramat, yang tidak sedikit orang dari manapun dengan maksud dan tujuan masing-masing singgah ke tempat keramat ini. Dan sekarang aku akan menceritakan sebuah karang yang berbentuk kursi, dan ini disebut dengan karang kursi. Salah satu kawasan yang memiliki daya magis yang sangat tinggi. Lokasi yang berada paling ujung di Pantai Karanghawu ini memiliki cerita misteri. Lokasi ini dikatakan salah satu tempat yang difavoritkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Yang mana konon katanya beliau pernah melakukan kontak batin
dengan sang penguasa kerajaan pantai selatan, Nyai Roro Kidul. Hingga saat ini, tidak sedikit orang sering melakukan ritual di lokasi yang satu ini. Memang geng, bentuknya itu benar-benar seperti kursi atau karang yang dipahat berbentuk kursi, dan kita bisa memandang luas lautan atau pantai di sekitar sini dari karang tersebut karena tepat berada di atasnya. Jadi andai kita takut ketinggian bila kita duduk di karang itu dan kita melihat ke bawah, rasa-rasanya kita akan merasa gemetaran. Jadi kalau fobia dengan ketinggian, jangan pernah coba deh. Namun satu hal lagi yang paling sering diceritakan oleh banyak orang dan paling dianggap keramat selain dari batu kursi itu, di sini juga ada beberapa makam atau kuburan, bahkan petilasan dari sang legenda. Siapa lagi kalau bukan Nyai Roro Kidul. Warga sekitar mempercayai bahwa tempat itu sering dikunjungi oleh beliau. Bahkan itu menjadi tempat favorit beliau. Kadang-kadang ada sebagian orang juga yang bisa melihat kehadiran beliau di waktu-waktu tertentu. Jadi tidak semua orang bisa, hanya apabila kita kebetulan saja. Karena jelas antar manusia dan makhluk-makhluk astral atau yang bersifat gaib, tentu kita berbeda alam dan berbeda dimensi. Walaupun kita berdekatan satu sama lain, tapi kita tidak bisa saling melihat. Andai memang tiada izin dari sang penguasa atau dari Tuhan, kalau kita bisa bertemu, kita pasti akan bertemu. Katanya geng, di Karangawu inilah Ratu Pantai Selatan dulu menceburkan dirinya. Jadi di bagian karang yang paling atas di sebuah bukit, Gunung Winarum, disitulah Nyai Roro Kidul lompat ke lautan. Dan di tempat ini pula lah beliau bersemedi mencari ilmu kanuragan agar dapat membalaskan rasa sakit hatinya dahulu karena sempat terusir dari kerajaan Pajajaran. Dan memang sih geng, aku sendiri sebetulnya, entah karena memang aku sering mengulas tentang Nyai Roro Kidul, aku sempat juga dan pernah bermimpi bertemu dengan beliau di tempat ini. Di sebuah karang, dia sedang duduk memakai mahkota dengan busananya yang serba hijau, selendang kuning, pernak-pernik yang bercahaya dan bersinar, entah itu dari emas atau berlian. Yang pasti dalam mimpi itu aku melihatnya seperti itu. Itu hanya sebuah mimpi ya geng, tapi asik juga kalau bisa aku ceritain kepada kalian. Dan memang fisiknya itu hampir sama persis, namun sungguh cantik sekali beliau itu geng. Andai bukan makhluk halus kali ya, andai manusia dan bisa kurayu-rayu gitu, mungkin aku bisa jatuh cinta. Tapi enggak deh, kita berbeda alam ya. Oke geng, aku akan kembali ke cerita yang saat ini aku ingin berbagi dengan kalian. Pantai Karangawu memiliki spot-spot misteri yang sering sekali dikunjungi oleh orang
di luar dari daerah ini, geng. Ada yang dari Jawa, dari Kalimantan, pokoknya dari pulau-pulau lainnya yang tujuannya hanya untuk bermeditasi dan bersemedi di tempat ini. Jadi tentu saja cerita tentang keberadaan atau eksistensi Nyi Roro Kidul di Pantai Karanghawu ini bukan hanya diketahui oleh warga sekitar saja, tapi rupanya warga di luar daerah pun mengetahui tentang Karanghawu dan hubungannya yang erat dengan Nyai Roro Kidul. Tapi memang sih saat aku melakukan perjalanan ke sini, aku lihat dari karang-karangnya, suasananya, lalu juga keindahan tempatnya dan aura magis yang aku rasakan di tempat ini. Tentu ini menjadi sebuah daya tarik bagi orang-orang yang sering melakukan perjalanan spiritual atau bahkan yang ingin melakukan ritual di tempat ini. Oh ya geng, aku lupa ngenalin nih. Untuk liputanku kali ini aku ditemani sama sahabatku yang baru, yaitu Bang Zul. Dia mau nemenin aku karena kebetulan dua sahabatku, Bang Jose dan Bang D, gak bisa hadir. Jadi aku berdua saja sama Bang Zul untuk mereview tempat ini dan aku bagikan bersama kalian melalui kontenku ini. Untuk teman-teman, jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersamaku, jangan di skip agar ceritanya bisa kalian dengar secara lengkap apa yang akan aku narasikan berdasarkan literasi yang aku dapat. Pantai Karanghawu ini memiliki ombak yang sangat besar. Bahkan ketinggiannya itu bisa sampai 3-5 meter, geng. Jadi buat teman-teman semua tuh harap berhati-hati andai kata kalian bermain ke sini, apalagi kalian berdiri di ujung karang-karangnya yang berdekatan langsung dengan lautnya, itu harap berhati-hati ya. Karena kadang-kadang ombak yang datang itu bisa secara tiba-tiba bisa menggulung badan kita, bahkan menarik kita masuk ke dalam pusaran airnya, geng. Karena ini di sini tuh memang berbahaya ya. Selain dari ombaknya yang besar di atas, tapi juga ada arus dasar laut yang sangat berbahaya dan sering terjadi. Karena tidak sedikit juga sih kejadian yang terjadi orang yang tenggelam karena mereka tidak mematuhi larangan atau peraturan yang sudah ditegakkan oleh para pengelola tempat ini. Di sini tuh memang ada para penjaganya yang selalu mengawasi wisatawan yang sedang bermain di tempat ini. Apalagi untuk anak-anak harus selalu diawasi ya, geng ya. Karena karang-karang di sini tuh terdapat lubang-lubang atau celah-celah. Dan di situ bisa saja kita terperosok dan masuk ke situ andai kata tidak hati-hati melangkah atau berjalan di area ini. Oke geng, sekarang aku akan kembali ke pokok bahasan di kontenku kali ini, yaitu aku akan menceritakan tentang sumur 7. Tapi bukan yang pakai kacamata ini ya. Ini bukan sumur. Tapi ini cewek cantik wisatawan yang ada di sini. Dia malu-malu ya. Aku masukin ke video. Oh iya, untuk perjalanan hari ini emang lagi rame banget para pengunjung ya. Tuh bisa kalian lihat di video kan. Ada orang-orang yang bermain di atas karang-karang yang besar itu, geng. Aku sendiri menikmati karang-karangnya itu dari satu tempat ke tempat lainnya itu agak sulit juga ya. Dan karang-karangnya pun lumayan tajam-tajam gitu batunya. Nah ya geng, di hamparan karang-karang ini memang banyak sekali kubangan-kubangan air ya. Mulai dari yang kecil sampai yang lebar. Namun hati-hati, tidak semua kubangan ini juga bisa digunakan atau dipakai untuk kita
nyebur-nyebur untuk mandi ya. Jadi harap berhati-hati aja dan dilihat saja. Atau mungkin kalau kalian tidak tahu, silakan bertanya pada pengelola yang ada di sini. Nah, sekarang aku mulai perjalananku untuk melihat Sumur 7 yang menjadi legenda dan cerita yang menarik di Pantai Karanghau. Sumur 7 dipercaya oleh banyak orang yang setiap kali datang ke sini. Setiap sumur itu memiliki khasiatnya masing-masing. Ada yang bisa menyembuhkan kita dari sebuah penyakit. Lalu ada juga yang bisa mendatangkan aura kewibawaan. Yang ketiga, bisa mendatangkan rezeki. Dan yang keempat, juga bisa meninggikan harkat dan derajat kita katanya. Yang kelima adalah kejayaan. Yang keenam, bisa lebih mudah mendapatkan jodoh bagi kalian yang jomblo. Dan yang ketujuh adalah keberkahan. Nah, jadi seperti itulah kepercayaan dari orang-orang yang selalu memanfaatkan ketujuh sumur itu, geng, untuk melakukan ritual mandi di sana, geng. Tapi kalau bagi gue sih ya, masing-masing manfaat dari ketujuh sumur itu aku rasa sama aja ya. Tapi ini kalau menurut aku ya. Kalau untuk kesehatan itu memang jelas pasti. Bila kalian belum mandi, lalu kalian mandi di sumur yang satu itu, pasti kalian akan sehat karena udah bersih. Lalu yang mendatangkan jodoh, kata bila mandi di sumur yang satunya kalian bisa mendapatkan jodoh. Nah, kalau menurut aku, jika mandi di situ kalian ingin mendapatkan jodoh, lalu kalian diem aja di rumah gitu, nggak nyari ceweknya di mana, aku jamin itu nggak akan terjadi dapat jodoh. Oke, geng, kita lanjut aja ya. Jangan didengarkan. Kalau yang barusan tuh cuma intermezzo aja aku. Daripada serius-serius ya, kalian juga nanti ngeri kalau aku ceritain sesuatu yang serius dari tempat ini. Yang pasti, geng, tempat ini memang layak banget untuk dijadikan objek wisata. Dan memang wajar saja dan pantas sekali banyak orang-orang yang berkunjung saat musim liburan untuk melihat keindahan dari tempat ini. Dari pemandangan pantainya, hamparan karangnya, lalu juga cerita misterinya. Justru tinggal itulah yang menjadi daya tarik dari tempat ini. Makanya tempat ini akan selalu ramai dikunjungi orang. Selain dari tempatnya yang bersih, keindahan panoramanya juga yang luar biasa, yang sangat berbeda dari pantai-pantai lainnya. Nah, cerita misterinya juga itulah menjadi salah satu nilai lebih dari tempat ini. Namun mengenai cerita-cerita itu, kalian boleh percaya atau tidak ya. Yang pasti itulah kearifan lokal masyarakat di sini dan menjadi estetika juga bagi kita yang selalu ingin mengetahui tentang sebuah asal-usul dari tempat-tempat yang ada di sekitar sini. Nah, yang terlihat di video, disitulah tempat batu karang kursi itu, geng. Tepat di ujungnya kan. Pokoknya gitu deh untuk tempat ini. Bila kita melakukan kunjungan wisata ke sini dengan keluarga, pasti akan sangat menyenangkan ya. Karena ramai juga sih dengan pengunjung-pengunjung lainnya, geng. Pantai Karanghau ini memang sudah sangat mendunia, mulai dari ceritanya dan juga keindahannya.
Di atas karang kita memandang hamparan air laut dengan ujung pandangan yang terbatas sampai ke benua di ujung sana, geng. Tentu itu membuat mata kita dimanjakan dengan keindahan yang sangat elok. Oh ya, geng, di sini juga nggak sedikit loh ada orang yang pacaran nih, yang berpasangan di sini. Oh iya, satu hal yang pasti ya, kalau kalian berkunjung ke tempat ini, harap jangan menggunakan pakaian yang berwarna hijau, karena memang dipercaya warna hijau itu menjadi warna kesukaannya dari Nyi Roro Kidul. Biasanya kalau ada pengunjung yang berdiri di atas karang atau berada di sekitar pantai ini, biasanya akan dilarang ya yang berpakai baju hijau untuk berada di tempat ini. Karena seperti yang tadi kuceritakan, konon katanya bila ada seseorang yang menggunakan pakaian yang serba hijau, itu nanti akan dianggap sebagai bagian dari kerajaan Nyi Roro Kidul. Nah seperti itu, geng. Untung aja saat ngeliputnya aku menggunakan sweater hitam ya. Biar aku nggak dianggap jadi suaminya Nyi Roro Kidul ya kan. Tapi kayaknya naik pik, kena batu pik. Pik diam.